Siapa yang tidak kenal dengan kata VOC? VOC merupakan perusahaan multinasional asal Belanda yang sempat memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Sejarah terbentuknya VOC diawali dari ekspedisi dagang oleh Van Veere ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang mengirimnya. Bahkan Houtman sendiri terbunuh saat berperang melawan Malahayati. Sekalipun demikian, ekspedisi ini membuktikan bahwa mereka, bangsa Belanda, telah mampu berlayar hingga ke Nusantara. Keberhasilan de Houtman dalam mencapai Kepulauan Nusantara menyebabkan adanya ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Hanya saja, setelah kegagalan ekspedisi Houtman, ekspedisi berikutnya lebih diperlengkapi dengan banyak senjata. Pada tahun 1598, ekspedisi dagang yang dikirimkan dipimpin oleh Admiral Jacob van Neck. Ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, karena ekspedisi baru ini mampu berdagang dengan baik di Nusantara. Alhasil, ekspedisi tersebut berhasil membawa barang-barang yang sangat berharga di pasar Eropa saat kembali ke Belanda. Keuntungan yang diperoleh para pemodal bahkan mencapai 400%. Namun hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Adanya persaingan ini tentu membuat harga produk cenderung semakin murah. Padahal, ekspedisi ini merupakan jenis investasi yang sangat beresiko tinggi, baik bagi para investor atau bagi para pelaut yang harus berlayar sampai ke negeri yang jauh, menghadapi kemungkinan bajak laut, penyakit, sampai kapal yang karam. Salah satu faktor terpenting yang menyebabkan berdirinya VOC sebenarnya bukan hanya persaingan para pedagang Belanda, atau bahkan Spanyol dan Portugal, melainkan Inggris, negara yang dulu membantu Belanda dalam perang kemerdekaannya. Mengapa demikian? Karena di tahun 1600, Inggris mendirikan EIC, atau yang dikenal dengan East India Company. Hal ini membuat Belanda mengikuti langkahnya di tahun 1602, dengan membentuk VOC yang dirintis Prince Maurits dan Oldenbarnevelt. VOC adalah perusahaan multinasional dengan sistem pembagian dan kepemilikan saham yang terbuka untuk umum. Ia memiliki daerah monopoli. Pada saat itu, Ricklof van Goens meminta agar VOC membentuk suatu pemerintahan yang merdeka di kota Ceylon. Tetapi hal itu juga ditolak oleh Dewan Pimpinan VOC sendiri, karena bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang bersifat profit-making. Tujuan VOC dengan berlayar ke negeri yang jauh adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan. Pada awalnya, kekuasaan yang dimiliki VOC memang tidak digunakan. Namun, lama-kelamaan, seperti kata Jan Pieter Zoon Cohen, berdasarkan pengalaman saya di Asia, Belanda tidak mungkin menjalankan perdagangan tanpa perang, dan perang tanpa kepentingan perdagangan. Penjelasannya sangat sederhana. Menurut mereka, untuk mencapai suatu keuntungan yang maksimal, perdagangan yang dilakukan oleh VOC haruslah aman dan tanpa gangguan, sehingga hak-hak istimewa layaknya suatu negara mulai digunakan. Keamanan dalam perdagangan diwujudkan dengan mulai menempatkan meriam-meriam di atas kapal dagang mereka, dan mulai membangun benteng-benteng di wilayah yang mereka anggap strategis. VOC juga mulai menjalin hubungan baik dengan para penguasa lokal untuk mengamankan daerah monopolinya dari pedagang Eropa lainnya, khususnya Portugis dan Spanyol. Sekalipun awalnya VOC menggunakan kekuatan militer demi mengamankan bisnisnya, namun lama-kelamaan, hal tersebut berubah untuk menguasai rivalnya, meskipun tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu mencari keuntungan.